Selamat pagi pemirsa. Kali ini liputan KAS TVE berupa penerapan alat pemindah X-ray untuk truk-truk peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak, berguna untuk memantau beragam jenis komoditi apa saja yang termuat di dalam truk. Terima kasih Pak Wahyu yang juga yang suka diikuti sama lain Pak Daru. Selamat pagi Pak Daru, terima kasih. Yang kelima sahabat kami dari Teluk Lamo sudah hadir Bapak Syukur, yaitu Profesor Teluk Lamo. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan undangan semua sudah bisa hadir di sini. Terima kasih dan selamat datang di acara Coffee Morning di Pelabuhan Jatim. Yang pertama tentunya kita sama-sama tahu bahwa tahun ini dari data yang masuk bahwa throughput kontainer di terminal peti kemas dan juga Teluk Lamo terjadi kenaikan. Di terminal peti kemas tahun ini yang biasanya 1,37 TEUs di 2024 ini sekarang naik menjadi 1,5 juta TEUs, sehingga ada kenaikan 9,6%. Plus dulu buat TPS. Gaya bersambut di Teluk Lamo pun ada kenaikan sekitar 4,6% dari 842 menjadi 891.000 TEUs, hampir 9.000 TEUs yang masuk di Teluk Lamo tahun 2024. Betul ya Pak? Betul? Alhamdulillah. Jadi sebetulnya kita melihat dari data ini kita harus optimis bahwa Surabaya masih profitable untuk bisnis logistik ini. Industri semakin berkembang. Kita lihat di kawasan Gresik banyak pabrik yang sudah buka. Kita berharap kita harus berpikir positif. Walaupun pemerintah memberikan anggaran sangat efisiensi, tapi semoga truknya tidak efisiensi. Kita berharap ini terus berkembang. Bisnis kita ini tentunya kita melihat bahwa regulator, operator dengan pengguna jasa bisa berdiri bareng santai bersama-sama. Dan juga baru datang ke sini, ya, begitu banyaknya barang ilegal, ya. Kadang-kadang kita tidak tahu, tapi kemarin ada sekitar 41 triliun yang bergerak barang ilegal masuk di luar dari barang-barang kriminal seperti narkoba dan sebagainya. Ini sangat miris sekali Pak, ya. Sangat tidak sehat sekali. Jadi saya berharap kami Alfa mendukung Pak proses ini, karena sebetulnya kalau kita biasakan dengan kapal penumpang itu sudah biasa X-ray. Ya, itu yang nilainya secara kuantiti tidak besar. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketua Kelas. Tadi diangkat jadi kepala BPP ya. Kantor pusat. Saya aminkan Pak Kepala. Yang saya hormati juga tuan rumah Pak Wahyu, Pak Dirut dan Pak Daru sudah berkenan direpotin sama kami semua lah ya. Yang saya hormati juga Pak Wibi selaku Ketua DPW Pak Jatim, sekaligus juga inisiator kegiatan ini, sangat bagus sekali. Yang saya hormati Ibu Ruri, di tengah kesibukannya menyempatkan hadir di pelabuhan kita yang kita banggakan. Terima kasih Ibu dan segala supportnya. Rekan-rekan dari Teluk Lamo, mewakili Bapak, terima kasih. Dan juga satu persatu yang tidak bisa kami sebutkan Ibu dan Bapak semuanya. Saya teringat meskipun saya lahir di Perak, tapi dari dulu saya nggak tahu makna lagu dari lagu yang kebanggaan kita yang namanya Tanjung Perak. Tepi laut siapa suka boleh ikut. Saya tuh merenung lama sekali, baru ketemunya di sini tuh. Yang dimaksud siapa suka boleh ikut itu apa? Ternyata ketika kita ada di Tanjung Perak ini kita harus berkontribusi agar tadi yang disampaikan Pak Ketua, agar kita semua bahagia. Jadi kemarin saya sangat senang, tapi sekaligus juga bau saya terasa sangat berat ketika 2 minggu yang lalu
pelabuhan kita dipercaya oleh pimpinan digunakan untuk rapat tingkat nasional ya, dan tidak tanggung-tanggung yang memimpin langsung Pak Menko. Jujur kami dari awal sebulan sebelum acara tuh kebingungan ini arahnya kemana. Kalau tadi Pak Ketua dan Pak Wibi menyampaikan ibarat bulan puasa itu kan ada rapat penentuan hilal ya Pak ya. Ini hilalnya arah kemana? Bingung saya. Sampai saya berdoa dalam hati ke tim kecil saya, karena kami sudah menyiapkan barang hasil kolaborasi tangkapan selama setahun yang lalu. Artinya kan pekerjaan saya sudah selesai sebetulnya. Tapi menu itu diminta untuk ditampilkan. Cuman arahnya kemana? Itu seperti kita ngitung hilal. Kalau hilal kita bisa ngikut yang ahlinya. Lah ini belum ketemu. Sampai saya berdoa semoga acaranya diselenggarakan tanggal 30 Februari. Padahal saking bingungnya saya mau bertanya ke siapa juga nggak ngerti. Sampai akhirnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami persilahkan untuk duduk dan melanjutkan aktivitas kembali. terima kasih, merinding. Oleh karena itulah semangat saya juga begitu, izin. Jadi semangat saya juga sama. Bagaimana caranya peluang-peluang positif tadi disampaikan oleh Pak Widi, angkanya meningkat dibandingkan tahun lalu, ini peluang. Kemudian disampaikan betul bahwa Peminde itu bagian dari mandatori, ini juga peluang. Bagaimana kita semua bisa duduk bersama agar peluang-peluang itu dapat kita raih, sehingga lagu Tanjung Perak Tepi Laut Siapa Suka, kita semua bersukaria Pak. Tidak cuma kita, Jawa Timur juga bersukaria, Merah Putih juga ikut bersukaria. Mari kita gunakan kesempatan yang 2 minggu lalu dipercaya nasional, kita pertahankan, terus koordinasi. Saya siap buka posko tidak hanya di auditorium, di ruangan saya, handphone saya juga siap. Apapun juga kita sama-sama duduk bersama untuk mencari solusi. Bahkan saya bawa tim saya di sini, tim IT, coba berdiri, sama staf tim IT juga. Jadi nggak tanggung-tanggung Pak, dua Pak. Jadi kepala sesi membawa tim IT dan juga staf programmernya juga. Sama yang ngurusin yang berkaitan dengan kewilayahan gitu, perizinan Pak siapa namanya? Itu Pak Pulung. Kebetulan beliaulah supaya bisa bertahan lama di sini karena home-base-nya di sini, saya tarik dari Banyuwangi nemenin saya. Pokoknya kalau saya nggak ada nanyanya ke dia. Karena memang rumahnya di sini, nggak lagi cari tiket Pak Pulung. Sama satu lagi fungsional saya, coba berdiri. Pak siapa? Satu-satunya pegawai saya yang saya suruh pakai seragam. Pak Cahyadi, ada tadi Pak Cahyadi. Pak Cahyadi ada? Dia sebagai penyuluh yang kaitannya dengan clerical. Terima kasih Bapak dan Ibu. Itu bagian dari kolaborasi yang ingin saya kontribusikan kepada khususnya Surabaya dan juga Jawa Timur. Saya tidak hanya ngurusin Surabaya sebetulnya. Ini tadi saya batin semoga Kepala Kantor Gresik hadir ya. Karena konektivitasnya sampai ke Blitar, Pasuruan, mana kantor BJG Sidoarjo. Yang itu tugas saya Pak, nggak apa-apa. Saya meneruskan harapan Bapak dan Ibu agar di sana ada KEK Ibu dan Bapak. Sebentar lagi Mandalika juga ada event lagi. Jadi semua nih pelabuhan kita ini disayang banyak orang sebetulnya. Ini peluang sekali. Saya ini tips sekali. Saya hanya bisa berkontribusi secara membantu efisiensi logistiknya, karena induk dari preambul kenapa ada Peminde yang Bu Menteri bikin aturan tahun 2020 itu induknya sebetulnya nasional logistik ekosistem. Karena ekosistem nggak mungkin kami sendiri. Terima kasih Bu Nuri, luar biasa. Bu Nuri tidak hanya
di Perak dan di Priok, nanti juga habis dari Tanjung Mas Bu ya. Tanjung Mas, Belawan, terus Merak enggak Bu? Belum. Ya, terima kasih Ibu. Jadi merah putihnya juga sampai ke Sumatera, sampai ke Jawa dan seterusnya. Semangat kami itu Bapak dan Ibu, silahkan Bapak nilai, Ibu nilai, kami selalu siap. 24 jam 7 layanan kami dan semangat kami memberikan solusi yang terbaik. Tapi inti semuanya itu supaya solusinya pas menurut pendapat saya harus duduk bareng, Pak. Jangan silo-silo. Kalau silo-silo agak rumit kita. Duduk bareng, mana yang beririsan perlu kita carikan bareng-bareng. Kami kemarin arahan Bapak Ketua Kelas waktu di acara Kementerian Lembaga yang hadir di hari kemarin Pak ya, sampai dengan siang juga semangatnya sama. Ayo, isu-isu yang negatif tahun lalu dan yang current kita coba selesaikan bareng-bareng dengan duduk bareng. Meskipun ada isu penghematan dan lain-lain, tapi kan kata orang tanah Jawa ini mangan orang mangan, yang penting kumpul. Jadi kumpulnya tetap. Tadi arahan pimpinan ada kopi, ada air, jadilah itu barang. Yang penting ketemu, kumpul, plug and play, jalan. Kalau jalan masih kurang bagus lagi, duduk lagi. Mana lagi yang kurang? Tapi yang penting semangatnya, semua suka. Kita sepakat seperti lagu Tanjung Perak Tepi Laut, semua suka. Jadi harapannya di sini jangan ada yang bersedih, Ibu dan Bapak. Kalau yang lain suka, bareng-bareng semua suka gitu kira-kira. Ini saya nggak tahu pencipta lagunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersilaturahmi di sini dalam suasana yang hangat ya. Coffee morning. Sebenarnya depannya ada hasil ngobrol-ngobrol tadi pagi sebelum ketemu di sini dengan Pak Husni. Kayaknya kopinya perlu ditambah ya. Hot coffee morning. Atau mungkin dirinin ya. Coffee warning ya. Karena dua sambutan sebelumnya cukup intimidatif buat saya selaku tuan rumah. Padahal pesannya acaranya santai aja Pak. Presidennya PPS di sini mewakili Perindo dan ini juga hadir dari Subholding Peti Kemas. Welcome Pak terhadap semua warga bisnis maritim untuk bisa bersama-sama mendayaguna manfaatkan apa yang dimiliki oleh TPS, apa yang dimiliki oleh Perindo untuk kemaslahatan bersama. Terima kasih yang kami hormati Pak KSOP, Pak Kusuma Maun, Pak Dianto, Kepala Bea Cukai atas kehadirannya di ruang bersama-sama dengan kita hari ini. Bu Ruri jauh-jauh dari Jakarta mewakili Direksi SPSL, Pak Daru mewakili Direksi SPTB, Pak Muhammad Syukur mewakili juga manajemen Teluk Lamong hadir juga, dan Sohibul Hajar sebenarnya. Saya hanya IO semua di sini nih. Pak Dewo, Pak Wibi, setelah rekan-rekan fungsionaris dari pengurus DPW Alfi Ilfa Jatim. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga atas kepercayaannya. Kembali TPS senang bisa bersinergi. Sebelumnya disampaikan Pak Duyanto 2 minggu yang lalu kita juga melakukan kurang lebih event yang sama lah. TPS dipercaya untuk mensupport agenda nasional Pak ya, nasional ya. Ya kami prinsipnya apa yang semaksimal mungkin bisa kami dukung, kami upayakan yang terbaik Pak, prinsipnya itu. Kami juga welcome pada stakeholder yang lain manakala ada hal tertentu yang dibutuhkan untuk support. Mungkin pemanfaatan ruangan ini diperlukan silakan. Bukan yang penting direncanakan jauh-jauh ya, agar tidak overlap jadwal gitu aja. Hari ini pun sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dwi Yanto tadi, kita kembali berkumpul tidak hanya sekedar ngopi sebenarnya, tapi yang penting selain curhat yang disampaikan oleh Pak KSW tadi, kita tentunya mengcapture ada ekspektasi dari anggota Alfi Ilfan yang juga
menjadi customer langsung kami ya, yang tentunya sangat berkontribusi besar ya terhadap capaian TPS tahun 2024. Sebagai informasi saja Pak, pencapaian tahun 2024 merupakan capaian yang terbaik yang pernah dicapai TPS selama 25 tahun di TPS. Alhamdulillah Pak. Tentunya saya harus berhati-hati menyampaikan ini karena jangan sampai capaian ini seolah-olah kita klaim dari kontribusi TPS ini, padahal bukan. Ini kontribusi banyak pihak, effort. Selamat datang Pak Aryono, mewakili dari teman-teman dari karantina. Monggo Pak, monggo Pak. Jadi kontribusi semua yang merupakan cerminan dari sinergi dan kolaborasi yang sudah kita lakukan selama ini. Kebetulan nanti kami yang akan memaintain Pak. Nanti kami akan merespon dan sebisa mungkin kalau solusi bisa kami handle akan kami handle. Semisal solusi itu ada di tempat lain, nanti kami yang akan mendistribusikan. Prinsipnya TPS on behalf Pelindo siap menjadi bagian dari solusi Bapak Ibu sekalian ketika menghadapi problemnya. Kami men-standby-kan 24 jam customer service dalam semua channel Pak. Mungkin kalau yang generasi all style senang dengan ngobrol langsung, kami siapkan. Mau face to face bisa, mau by phone bisa, atau yang gen milenial mau chat WA juga bisa. Tapi beberapa kondisi yang membutuhkan solusi kami juga mohon pengertian. Kami membutuhkan waktu untuk menemukan solusi yang tepat, tapi sebisa mungkin 100% kami akan coba respon secepat mungkin. Hadir pada hari ini juga kami mengikutsertakan beberapa senior leader kunci kami yang mungkin nanti juga saling mengisi ketika nanti ada beberapa juga banyak titik ya Bu ya, dan Saudarani di bandara pun juga ada. Kita pun yang naik pesawat domestik juga itu bagian dari salah satunya adalah untuk keamanan, untuk statistik, untuk pencegahan dan segala macam. Izin Ibu dan Bapak, kalau hubungannya dengan barang, kebetulan kan di lini 1 ya, di lini 2 juga ada sebetulnya. Di TPS lini 2 tuh ada, cuman kecil ya. Ada yang sebelumnya, kalau di tahun 2020 pakai PMK 109 ya Pak Pulu, nanti kami koreksi. Kira-kira berapa durasi yang dibutuhkan untuk mengapung di tengah laut? Kita bayangkan mulai dari loading ya Pak ya. Bagaimana dia didesain supaya bisa aman masuk ke peti kemas. Peti kemas ada yang punya. Kok bisa gitu? Ditujukan di Surabaya, aduh kota kelahiran saya pula gitu. Itu pokoknya mendidih semuanya lah saya. Kenapa yang dipilih kok pelabuhan? Biasanya selama ini tugasnya itu Pak, berburu 3 bulan, nggak tidur 3 hari sampai kayak kena demam berdarah saya karena nggak tidur. Tapi 3 bulan saya berburunya karena lewat darat, nggak undeclared, kapalnya pun juga kapal mesinnya ada berapa gitu. Bahkan dia kalau bisa mengantarkan itu 25 juta dan risikonya meninggal karena mesin tempelnya itu motif kecepatannya berapa itu. Pasti jalannya begini di daerah Selat Malaka sana. Sebetulnya saya bukan tipe kerja kantoran sebetulnya Pak. Cuma ya karena pimpinan membekaokan istilahnya dari sini ya. Tapi itu Pak, jalan hati saya ini nggak cocok saya kalau lewat pelabuhan. Harapan saya kalau nanti sudah operasional, yang begitu dari ujungnya sana sudah mulai ngukur lah Pak. Saya datangin warga negara dia, kan di Nganjuk di Inkra, ya kan? Saya lupa hukuman mati atau hilang. Kemarin juga rombongannya
utusan mereka yang tertinggi di Jakarta juga datang dengan 13 timnya datang ke sini. Pertanyaannya kan why? Ini mau kemana nih mereka? Bukan negara kita ya, negara asing. Kemana nih arahnya? Nah, jadi saya senang sekali duduk di sini. Saya menyampaikan pesan itu karena izin Bapak dan Ibu, negara-negara kan pada berantem. Tadi kita ngobrol di situ, biarin aja gajah pada berantem. Tapi tetap kita dapatkan kuenya. Saya senang Pak Wibi, ada meningkat dibandingkan ya kan. Kemudian 2 minggu lalu kita dipercaya. Nah ini momentumnya kita jaga bareng-bareng. Tapi jangan terlalu dikibarkan, nanti orang nggak suka. Tapi nggak tahu saya gimana caranya. Begitu. Nanti salah kalau siap Ya. Apa namanya? Pada hari ini kan ada beberapa hal yang disampaikan anggota Alvin Ya. terkait dengan kegiatan tadi. Ya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa persoalan perizinan terkait dengan pelabuhan mereka di Tanjung Perak. Baik, pertama-tama sebagai Kepala Kantor Kesehatan Bandara dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak yang adalah penyelenggara pelabuhan, wakil pemerintah yang ada di pelabuhan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah di bidang transportasi laut. Saya sangat mengapresiasi kegiatan Coffee Morning yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Alfi Ilva Jawa Timur, kemudian dengan teman-teman di TPS ini. Tadi kita sudah dengar bersama luar biasa dinamika yang terjadi selama kegiatan Coffee Morning ini. Yang pertama terkait dengan adanya peralatan baru yang dibangun oleh Pelindo, yaitu alat pemindai peti kemas. Kemudian bagaimana kita mengantisipasi kegiatan angkutan lebaran nanti. Tentunya semua kegiatan ini akan berpengaruh kepada kegiatan distribusi logistik yang ada di Perak ya, khususnya di TPS. Nah, harapan saya ke depan kegiatan-kegiatan ini bisa memberikan kontribusi positif kepada koordinasi dan sinergitas yang baik antara semua stakeholder yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak, teman-teman Bea Cukai, Karantina, Alfi Ilva maupun asosiasi yang lain, sehingga ke depan kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah dan kita bisa mencari solusi bersama sehingga kegiatan dan fungsi-fungsi setiap instansi pemerintah yang terkait ya di pelabuhan ini bisa kita mitigasi dan kita selesaikan dengan baik. Nah, terkait dengan perizinan-perizinan tadi, kami pada prinsipnya sebagai pemerintah akan selalu mendukung proses-proses percepatan yang akselerasi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan ya di Pelabuhan Tanjung Perak ini, dengan mungkin akan melaksanakan deregulasi atau simplifikasi di regulasi sehingga teman-teman pengusaha bisa lebih fleksibel, lebih leluasa dan lebih efisien tentunya. Harapan saya ke depan dengan kegiatan seperti ini outputnya adalah bagaimana kita bisa bersinergi sehingga pelayanan di sini lebih baik. Dan semua pengusaha yang bekerja atau berkegiatan di Pelabuhan Tanjung Perak ini, khususnya di TPS ini bisa happy ya, dan ujungnya akan beroutput kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur khususnya. Mungkin itu. Tenggang waktu umur perizinan yang mereka maksud. Oke, yang terkait dengan PMKU itu adalah pemberitahuan melakukan kegiatan usaha. Memang penyelenggara pelabuhan itu sebagai pembina. Pembina itu ada 3 fungsi utama ya, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi. Nah, aturan itu yang saya sampaikan tadi berlaku secara nasional, bukan saja di Tanjung Perak. Mungkin Tanjung Perak ini sustainability dari pengusaha-pengusaha di sini bisa kita jamin ya, kita pastikan. Tapi di daerah lain di Indonesia ini juga ada pengusaha-pengusaha forwarder itu mungkin ya Senin Kemis lah. Oleh karena itu kita perlu awasi sebagai pemerintah untuk bisa memberikan bantuan. Apa sih kekurangan? 1 tahun itu diberikan dalam konteks itu, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti mungkin akan kita usulkan ke pusat untuk mereview lagi jangka waktu perizinan yang terkait dengan PMKU itu, terkait dengan mungkin kita bisa klaster ya. Tidak semua pelabuhan yang ada forwardernya itu
punya persoalan dengan kegiatan operasionalnya, sehingga mungkin nanti dalam aturan yang baru ada klaster-klaster bahwa untuk forwarder yang sustainability-nya bisa dijamin, maka kita akan berikan izin yang lebih panjang seperti itu kira-kira. Artinya itu fleksibel maksudnya? Yes, harusnya karena memang jangan sampai mereka dipersulit dengan urusan-urusan yang tidak terlalu penting dan sebenarnya itu umum, padahal bagi mereka mereka bisa jamin bahwa sustainability dari usaha mereka itu bisa mereka pastikan panjang seperti itu. Oke, terima kasih. Thank you. Pak Dwi, sebelumnya terkait dengan alat peminde ini sebelumnya kan sudah ada ya Pak? Sebelumnya sudah ada milik pemerintah dan ditegaskan melalui PMK 109 tahun 2020 tempat penimbunan sementara wajib untuk menyediakan sarpras, salah satunya alat peminde, dan bersyukur kita progresnya. Tadi saya dapat informasi dari teman-teman PSL Solusi Logistik, Pelindo Solusi Logistik, 1 Februari di Tanjung Priok sudah berjalan, ada 9 pemindai, dan kita bersyukur acara ini difasilitasi oleh rekan-rekan dari Alfi, yang mana informasinya tadi dari teman-teman Alfi. Tahun ini kita ada peningkatan TEUS kurang lebih tadi 400.000 ya 400.000 9,6%, itu luar biasa. Dan semoga kami dari Kementerian Keuangan, dari Bea Cukai khususnya sangat support mengikuti dinamika. Semoga dalam waktu dekat bisa segera utilisasi. 1 Februari di Tanjung Priok, sekarang tanggal 19 Februari, semoga dalam waktu tidak lama kelengkapan yang seharusnya dipersyaratkan dari Bapeten ya, dan yang lain juga segera selesai, sehingga segera bisa menyusul dari pelabuhan Tanjung Priok dan berikutnya di pelabuhan-pelabuhan yang lain. Urgensinya apa nih? Penggantian alat itu? Bukan pergantian sebetulnya, karena sebelumnya sudah ada, dan memang setiap tempat penimbunan sementara wajib menyediakan sarpras berupa alat pemindai. Kalau tugasnya Bea Cukai salah satunya adalah sebagai fasilitator industri, sekaligus sebagai community protector. Tadi yang saya sampaikan bahwa banyak barang-barang yang berdasarkan pemindai itu bisa nampak apakah yang diberitahukan secara self assessment oleh si importir atau eksportir sesuai dengan yang ada di dalam isi dari konten tersebut. Dan sekaligus dengan adanya alat pemindai ini kita dibantu, tadi kecepatannya satu peti kemas itu sekitar 10 detik atau 20 detik dan tidak perlu berhenti. Jadi ini juga makin efisien lagi, sehingga tahun-tahun ini setelah utilisasi itu bisa terukur nanti efisiensinya, karena memang tujuan besar pemindai ini salah satunya adalah nasional logistik ekosistem untuk mendukung itu. Komandan tadi kan menyebutkan ini kan ada risiko jiwa ya terkait dengan alat ini ya, radiasinya ya. Bagaimana nanti dengan supir yang tanpa harus turun? Berdasarkan informasi dari penyedia barang dalam hal ini PT MTI itu sudah ada persyaratan-persyaratan yang nantinya akan diverifikasi atau dievaluasi oleh teman-teman dari Bapeten yang memang berkompeten untuk itu. Kami selaku pengguna, pemerintah selaku pengguna, hasil pindaiannya, bukan alatnya, hasil pemindainya kami yang diberikan titik TV untuk membaca itu. Jadi kayak mesin fotokopi saja, kita hanya pengguna hasilnya. Seperti apa gambarnya bisa dibaca apa enggak gitu. Tapi masalah radiasi segala macam, masalah alat, security-nya, kemudian safety-nya itu teman-teman dari Bapeten yang akan nanti verifikasi. Dalam proses kalau nggak salah sedang mau diverifikasi. Yang lama nanti dikemanakan lagi? Yang lama masih tetap, karena itu juga BMN untuk membackup kalau seandainya ada hal-hal yang tidak tercover, kan belum semua, baru TPS, baru rencana, dan belum mandatori, Teluk Lamong belum, di lini 2 juga masih belum semua, jadi saling melengkapi prinsipnya. Dan itu prinsipnya barang milik pemerintah nanti bisa
dialihfungsikan di kementerian lembaga yang lain didaya gunakan. Artinya kalau saya kutip tadi dengan bilang bahwa Tanjung Perak ini sesuai dengan lagunya harus happy. Ini ada beberapa aspek seperti contohnya nih di kapal Roro membutuhkan alat itu soalnya. Siap, sangat Jadi Tanjung setuju. Perak harus happy. Sangat setuju sekali. Itu bagian dari logistik ekosistem. Karena nasional legacy itu nggak cuma impor ekspor, domestik juga. Ini menjadi kolaborasi kita bareng-bareng. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa dipindahkan ya untuk kebutuhan itu ya. Betul. Siap. Jadi Becukai bukan pemilik pemindainya. Oh, siap. Ya kan di pemerintah juga nanti bisa difungsikan. Teman-teman KSOP, Kementerian Perhubungan juga semua pengguna sama. Oke. Ya, siap. Matur suwun ya. Barang impor ilegal baru ini kan ada. Bagaimana mempersempit ruang mereka? Ya, ini salah satu cara. Alat pemindai itu dengan kita bisa melihat gambar isinya, kita bisa melihat itu apakah dia tidak diberitahukan di dalam dokumen tersebut kategorinya ilegal. Itu udah sering di sini kemarin sama Bu Menteri sama Pak Menko itu sekitar 4 triliun berapa itu. Itu tapi setahun yang lalu. Sekarang pun juga masih on progress, secara intelijen juga dianalisa supaya bisa dilihat. Artinya segala resiko tanggung jawab mereka ya, karena mereka tidak menyampaikan ya pada saat itu. Selalu barang siapa melanggar ketentuan undang-undang dia harus bertanggung jawab. Dan kita nggak sendirian bekerjanya, kolaborasi dengan teman-teman lembaga yang lain. Terus, Siap. Ketua, Ya. terkait dengan pada acara hari ini kan tadi yang kita kutip disampaikan oleh moderator bahwa Alfi Jatim tidak kepingin seperti Alfi yang lain menyelesaikan sesuatu itu dengan premanisme. Melihat itu seperti apa? Ya intinya kesimpulan tadi bahwa problem solving yang ada di pelabuhan ini semua bisa didiskusikan, kan? Jadi tidak perlu harus ada mogok dan sebagainya. Karena kan sebetulnya apabila terjadi mogok ya yang dirugikan kami juga gitu, pengguna jasa juga. Jadi kita berharap dengan adanya coffee morning ini, ya contohnya hari ini temanya kan untuk X-ray dan bagaimana persiapan hari raya. Kita sudah prepare dari awal sehingga tool-tool yang nanti kita bisa menjadikan masalah ini akan terjadi kita sudah migrasi sebelumnya sehingga sama-sama kita bisa tidak ada sesuatu yang sempurna Pak di terminal maupun kami pun pengguna jasa, jadi harus semua problem itu dibicarakan dengan baik. Makanya kami berharap ekosistem logistik ini saya mendukung program pemerintah terutama Departemen Keuangan terkait masalah X-ray ini. Kita jangan melihat dari kosnya tapi bagaimana manfaat ke depan untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Tadi Pak Dwi, Pak KSOP sudah menjelaskan, kita tidak pernah melihat bagaimana arus barang ilegal yang masuk, ya. Belum narkoba. Bagaimana ini kita bisa melihat tanda-tanda ini masuk apabila kita tidak mempunyai alat pemindai yang canggih. Sekarang saat ini hanya random, jadi tidak mempunyai alat, hanya membuka, ya kan? Dan itu pun memakan waktu dan tidak efektif dan efisien. Sehingga dengan adanya ini, dan sebetulnya ini kan barang yang bukan baru di dunia, hanya karena kondisi keterbatasan biaya dan sebagainya pemerintah ini baru melakukan. Jadi kita melihat Alfi mendukung, ya ada 500 anggota yang harus mengikuti aturan ini dan kami siap untuk mendukung pemasangan X-ray yang akan mandatori mungkin kurang lebih di bulan Juni ya, insya Allah sudah dipasang. Berarti secara garis besar DPW Alfi Jatim dengan adanya alat pemindai ini menanggapi dengan positif. Positif, ya kita ambil nilai manfaat yang lebih besar dibandingkan. Untuk biaya kira-kira nanti selama ini berharap ada perubahan dari yang lama atau lebih murah? Tadi kebetulan Ibu Ruri sudah menyampaikan pada saat terakhir sosialisasi, jadi biaya itu masih menunggu pengodokan dari Direktorat Jenderal Perhubungan. Harapannya dari Alfi? Harapannya dari Alfi paling tidak prestasi dengan Jakarta sama. Paling tidak, karena Jakarta kalau saya dengar tadi dari Bu Ruri 100.000 per kontainer ya. Kita berharap karena Jakarta dengan Surabaya ini cukup besar volumenya ya, kita tetap nomor 2, paling tidak kompensasinya sama dengan Jakarta. Dibandingkan dengan yang alat yang lama berapa?
Berapa yang lama? Saya belum tahu karena alat yang lama ini kan sifatnya apabila ada penjaluran merah. Sekarang kan full ya, Pak ya. Berarti full. siapa yang masuk harus lewat. Pasti akan lebih mahal ya. Karena dulu kuncinya ya. tadi paling tidak sama dengan Jakarta 100.000 itu kan. 100.000 ya. 100.000 kan. Kompensasinya ya, kompensasi. Nah, tapi ini Surabaya belum ada ya. Jadi Jawa Timur belum digodok, jadi belum diketok palu oleh Pak Dirjen. Ya, kita harapan saja. Semoga bisa. Kurang lebih itu. Siap. Terima kasih. Oke. 20 mungkin ada pertanyaan kenapa kok 2024 baru berjalan, karena memang cukup panjang juga journey-nya dan kami memastikan pemindai peti kemas itu sesuai dengan requirement dari Bea Cukai, jadi nggak asal beli Bapak Ibu, dan proses pengadaan dan juga proses pemasangan PO itu juga memakan waktu cukup lama juga, hampir 1,5 tahun. Dimulai satu unit di Kamen Ahya NPCT 1 Tanjung Priuk. Lalu setelah itu bergulir, sekarang total ada 9 unit di Tanjung Priuk saja. Nah, untuk di Tanjung Priuk kita memang karena dia yang paling banyak lah ya, volumenya, trafficnya memang wave satunya ada di sana. Alhamdulillah Desember tanggal 18 sudah dioperasikan, sudah launching istilahnya Bapak Ibu. Lalu tanggal 1 Februari memang komersialisasinya sudah berjalan. Nah, merefer ke yang di ini ada Bapak kan ya? Mohon maaf. Oh ya. Jadi saya juga izin berdiri Bapak Ibu. Refer yang di Surabaya Bapak Ibu. Nah, ini milestone-nya 2020 kami menerima penugasan Pelindo dari kamera roll in action. Alwi Jatim. Sinergi tanpa henti. Oke. Terima kasih pada semua. Wih, lucu rek mana ya,